Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Kholik, BP 2010812014. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang siapa yang mengatur produksi pada sistem ekonomi Pancasila. Pada sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersanding dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain sebagainya. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan sektor swasta diatur oleh masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahma Sihombing, BP 2010811008. Di sini saya akan menjelaskan kebebasan pribadi pada sistem ekonomi Pancasila. Secara sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi yang ditetapkan beberapa negara, namun sesuai dengan filosofis hidup yang berkaitan. Begitu pula dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Dan salah satu tujuan sistem ekonomi Pancasila ini yaitu diindahkannya nilai yang melekat pada manusia, seperti hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Anggunasana dengan nomor BP 2010812010 dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengangguran inflasi sistem ekonomi Pancasila. Pertama-tama, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Pancasila itu bisa lebih dijaga, lebih berkualitas ataupun bahkan lebih, asalkan jalan ekonomi itu digerakkan oleh basis potensi ekonomi yang lebih utama, yaitu dengan bekerjasama antara perusahaan besar, koperasi, dan UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila ini bisa dapat menghapus pengangguran. Salah satu upayanya yaitu menciptakan kegiatan ekonomi yang padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, meningkatkan pendidikan masyarakat juga dapat memperkecil pengangguran karena sumber daya manusia memiliki pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan keterampilan. Dan juga jika Pancasila dijadikan sebagai platform ekonomi, maka inflasi dan stabilitas dapat terjaga dengan baik dan fundamental ekonomi pun menjadi kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sadi Diamanda dengan nomor BP 2010812020. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang eksploitasi sistem ekonomi Pancasila. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Pancasila berperan penting dalam sistem ekonomi ini. Pada sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, sistem perekonomian Pancasila mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan risiko yang diberikan kepada perusahaan.
Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Syakbana dengan nomor induk mahasiswa 2010813008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai pendapatan pada masa sistem ekonomi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran atau mixed economy. Sistem ekonomi Pancasila ini merupakan campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau yang disebut dengan sistem ekonomi jalan tengah. Pendapatan pada masa ini memiliki dasar nilai pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pendapatan ini diberikan kepada masyarakat secara merata. Artinya, adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Bintar Ramadhani, BP 2010812044. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai harga pada sistem ekonomi Pancasila. Jadi, sistem ekonomi Pancasila itu segala sesuatu kegiatan ekonominya dilakukan sesuai dengan sila-sila Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang 1945 khususnya pada pasal 33 dan juga GBHN. Nah, untuk penentuan harga pada sistem ekonomi Pancasila, penentuan harganya ditentukan oleh negara dan masyarakat. Masyarakat melakukannya dengan cara musyawarah untuk mendapatkan mufakat demi mewujudkan satu kemakmuran rakyat yang dapat menjadikan atau mempertahankan keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasionalnya. Dan hal ini sesuai dengan sila-sila Pancasila. Maka dari itu, sistem harga ini haruslah sesuai juga dengan sila-sila Pancasila yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Sila-sila Pancasila dan juga GBHN. Jadi untuk menentukan harga ditentukan oleh masyarakat yang memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi guna menciptakan iklim yang perkembangannya dalam dunia usaha itu perkembangan yang sehat. Guna nantinya pembentukan harga tersebut dapat terkendali dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Oleh Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pada sistem ekonomi Pancasila. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila belum dapat dikatakan sepenuhnya efisien. Hal ini karena pola pikir masyarakat yang masih cenderung mempercayai orang asing dan lebih mudah untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari luar. Sementara dalam pelaksanaan sebuah sistem ekonomi akan ditentukan oleh karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini juga terkait kepada pandangan-pandangan skeptis yang dikeluarkan oleh para ahli ekonomi Indonesia yang memperkuat fakta bahwa sistem ekonomi Pancasila kurang efisien untuk diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadullah Fitra, BP 2010813024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pajak pada sistem ekonomi campuran Pancasila. Pada sistem ini, pajak dipungut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang tujuannya untuk kemakmuran bersama. Tetapi mesti saja dibutuhkan pendapatan tambahan bagi negara, yaitu pajak. Nah, pajak yang sudah diformalkan oleh undang-undang dan pajak sebagai instrumen pemerataan masih saja belum bisa mempengaruhi banyak di dalamnya. Oleh karena itu, ekonomi Pancasila berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan kemakmuran bersama dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, biaya materai, dan biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zilan Zalila, nomor BP 2010812046. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemeliharaan kesehatan dalam sistem ekonomi Pancasila.
Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemeliharaan kesehatan dikelola oleh pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berupaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan yang bersifat komprehensif, adil, dan merata. Melalui program jaminan kesehatan nasional akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang meringankan beban penderita atau beban kita sendiri jikalau sakit. Dengan berjalannya program ini yang diikuti oleh semua kalangan, maka artinya bersama-sama kita bergerak bersama untuk membantu pemerintah memberikan porsi adil pada setiap orang yang membutuhkan. Seperti yang tertuang pada Pancasila pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazila Fahira, BP 2010813014 akan membacakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, yaitu hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Yang kedua, potensi inisiatif dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan untuk kepentingan umum. Lalu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu kekurangannya sistem free flight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme. Negara sangat berperan dan juga mematikan potensi serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.